Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu, tanggal 27 Mei tahun 2020. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari kitab pertama Raja-Raja pasal 8 ayat 62 sampai 66. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita minta kekuatan di dalam doa, sehingga kita dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudus dapat memahami dan mengerti firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang senantiasa berlaku atas kehidupan kami. Sampai detik ini, kami menikmati betapa baiknya dan bersahabatnya Engkau atas kehidupan kami sebagai orang-orang yang Tuhan telah pilih dan selamatkan. Kami bersyukur dalam aktivitas kami boleh senantiasa dituntun oleh Tuhan. Juga ya Tuhan, sebagai umat yang percaya kepadamu, kami senantiasa rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon urapan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang akan kami baca, dengar, dan renungkan bersama-sama dapat kami pahami dan mengerti, juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah berkata-kata sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 62 sampai 66. Firman Tuhan. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan. Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga, raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan, sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8, disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, hambanya, dan kepada orang Israel, umatnya. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari pembacaan kita pertama Raja-Raja pasal 8 ayat 62 sampai 66, kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dalam tema Aku dan Persembahanku, Kaleku sola pemalaku. Bapak Ibu Saudara-saudara, pernahkah kita merasa rugi saat memberi persembahan?
Apa alasan memberi persembahan? Untuk apa persembahan yang mahal-mahal itu untuk Tuhan? Mungkin pernah kita berpikir seperti itu. Kalau dalam pembacaan kita saat ini, Salomo mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan bersama dengan umat Israel. Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi, 120.000 kambing domba. Perayaan pentabisan yang dilaksanakan selama 1 minggu bersama dengan seluruh orang Israel, atau istilah yang dipakai dalam Alkitab, jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Setelah perayaan berlangsung selama 7 hari itu, bangsa Israel kembali ke kemah mereka masing-masing sambil bersukacita atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada orang Israel. Dengan selesainya pembangunan Bait Allah, terpenuhilah 2 janji penting yang telah dibuat Allah kepada bangsa Israel. Yang pertama, janji kepada Daud bahwa putranya akan menjadi raja dan yang membangun Bait Allah. Itu bisa kita baca di dalam 2 Samuel pasal 7. Yang kedua, Israel akan mengalami masa damai setelah menaklukkan tanah perjanjian atau Kanaan dan mendirikan pusat peribadatan di tempat yang telah dipilih oleh Allah. Bait Allah mempersatukan seluruh bangsa Israel secara keagamaan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita telah merasa bersukacita, memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan yang telah menyertai kehidupan kita sama seperti yang dialami oleh Raja Salomo? Karena itu, nyatakanlah persembahan kita sebagai ungkapan syukur yang tulus, karena tidak ada yang dapat melebihi persembahan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Kristus dengan mempersembahkan darahnya untuk kebahagiaan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Terpujilah Tuhan dan juga firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, sungguh luar biasa kasih-Mu atas kehidupan kami. Engkau selalu menyatakan kasih, perkenaan Tuhan, dan juga berkat-berkat Tuhan yang senantiasa berlaku atas kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan, bahwa melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama-sama saat ini, kami boleh belajar dari sosok Raja Salomo dalam peristiwa pentahbisan Bait Suci. Ia dengan penuh kerelaan mempersembahkan syukur kepada Tuhan atas apa yang ia miliki, atas segala kebaikan Tuhan yang berlaku atas kehidupannya. Juga ajarlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami tidak bisa menghitung segala berkat Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan atas kehidupan kami satu persatu. Sungguh banyak berkat Tuhan atas kehidupan kami. Yang patut kami lakukan hanya mengucap syukur kepada Tuhan dan mempersembahkan apa yang bisa kami berikan kepada Tuhan sebagai bukti kami bersyukur atas segala apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kebenaran firman-Mu telah kami renungkan bersama-sama. Ajarlah kami, tolong kami melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh hidup melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing.
Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, pendidikan kami, aktivitas kami, masa muda kami, serta rencana-rencana kehidupan kami. Kami percaya semuanya itu boleh kami lalui semata-mata dalam lindungan penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan berkenan, maka kami senantiasa menikmati segala apa yang baik yang Tuhan boleh nyatakan atas kehidupan kami sebagai wujud bukti betapa Tuhan memelihara hidup kami. Kami mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Banyak masalah pergumulan yang kami alami, terlebih khusus dalam situasi virus wabah COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan senantiasa menguatkan kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya pergumulan kami, wabah COVID-19 ini boleh segera berakhir dan kami boleh beraktivitas seperti biasanya dalam keadaan yang senantiasa berbahagia. Ya Tuhan, inilah syukur kami, inilah permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkanlah kami yang datang berdoa kepadamu. Di dalam nama Yesus kami datang mengucap syukur dan memohon. Amin.